pernah takut jatuh. Kebanyakan orang yang nggak punya mental siap jatuh. Dan jangan pernah sekali-sekali mundur 1 langkah, usahakan 1000 langkah ke depan. Pertama gagal 2 kali, kita coba kita perbaiki di mana kesalahan kita, dari segi apa kita kesalahan. Kebanyakan kalau secara umum kalau usaha 1 kali gagal udah. Saya melihat dari senior, kenapa sih bertahan mereka, karena mereka bisa tahan banting. Kenapa? Karena inilah kehidupannya dan mereka harus tetap semangat, tentunya demikian. Loh Pak, nanti kalau harga telurnya nggak ketemu bagaimana? Terus nanti istilahnya harga pakannya nggak ketemu, itu bagaimana? Itu alternatif terakhir adalah tarik modal. Tapi kita tetap masih di usaha yang sama. Karena kalau kita dipertahankan, makanya kembali ke tadi yang poin saya sampaikan adalah manajemen. Harus diperhitungkan sangat detail. Di situ harus panjangnya harus dihitung secara detail. Ini harus produksinya sama pakannya seimbang ataupun tidak. Nama saya Ali Musofi, kelahiran Purbalingga, domisili sekarang di Desa Glempang, Banjarnegara, masuk kecamatan Mandiraja. Saya mulai ternak semenjak ada corona. Dari corona berawal saya dulu adalah ekspedisi. Waktu itu ada lockdown antar desa Pak. Di mana lockdown antar desa itu semua aktivitas untuk kendaraan di off kan. Mau tidak mau saya cari alternatif ke solusi peternakan bebek. Di mana peternakan bebek menjadi salah satu acuan saya untuk bertahan hidup sementara ini. Dan alhasil untuk sementara karena berawal bertahan hidup akhirnya menjadi pokok untuk selanjutnya. Karena dari saya sendiri, menurut saya untuk bebek untuk perkembangan sekarang sangat bagus. Tentunya demikian, karena walaupun saat pandemi harga pakan sulit, tapi bagaimana kita untuk bertahan. Sebenarnya kalau kita budidaya bebek sangat menguntungkan. Di mana hal tersebut kita harus jeli dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah bebek unggul yang sudah dipilih sama master bebeknya. Tidak sembarang bebek harus masuk, harus ada yang namanya pemilihan ataupun sortir. Yang kedua adalah perawatan kandang, gimana kandang harus kering bagus, karena saya adalah full insentif dalam arti bebek tetap di kandang, nggak diumbar, bukan semi, tentunya demikian. Yang ketiga adalah manajemen, bagaimana kita mengelola manajemen keuangan kita, dari istilahnya untuk kontrol dari pakan dan lain sebagainya, untuk hasil produksinya bagaimana. Yang terakhir adalah penjualan telur, bagaimana kita harus bisa menjual harga telur sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dalam artian harga yang tinggi yang harus kita jual. Karena kalau untuk sekarang posisi harga jual tidak tinggi, bagi peternak sangat keberatan, sangat berat, tidak ada hasil apapun. Kunci paling pokok adalah peremajaan, persiapkan peremajaan itu, entah itu dari segi modal, entah itu dari segi bebek sendiri dipersiapkan dari nol, dari mulai itik sampai besar harus dipersiapkan. Untuk awal adalah pemilihan bibitnya dulu. Pemilihan bibit yang harus kita lakukan adalah kita mencari rekan partner yang benar-benar mengetahui tentang dunia bebek, dimana bebek yang bagus seperti apa. Bebek yang bagus yang dalam artian saya adalah yang terus bertelur, yang bertahan, tentunya demikian. Yang dimana bebek bagus itu kan pasti ada, kalau kita kan ambil bebek itu langsung dari sawah Pak. Nah, kondisinya di sawah itu kan harus kita sortir dulu. Contoh kalau bebek 150, 100 kita ambil, kita cari yang bagus-bagus supernya, itu kita cari ke masternya dulu. Untuk dari kandang harus kering, kita harus rutin setiap pagi. Setelah pengambilan telur adalah untuk dikasih sekam biar kering, karena kalau nanti kondisi kandang becek akhirnya nggak bisa maksimal untuk telur, nanti produksinya sebentar. Karena untuk bebek sangat berpengaruh terhadap kondisi dari kandang sendiri, dari faktor cuaca, kenyamanan dan lain sebagainya. Untuk ukuran kandang yang saya gunakan untuk sekarang adalah 3x8/100 Pak. Jadi itu kandang dari ketinggian minimal 3 meter. Yang sakak pertama, karena saya bikin kandang bikin seperti ini sih Pak, panggung apa ya, miring. Yang paling tinggi adalah 4 meter, 3,5 dan 3, karena harus mempunyai ada siklus udara biar amoniak itu tidak ada di kandang.
Jadi harus terus kadang-kadang ada rekan-rekan yang bikin kandang apa adanya. Kalau saya bikin kandang yang tinggi karena untuk siklus udaranya juga untuk perputaran bagus, karena nanti di mana bebek kalau ada amoniaknya hasil produksinya pun akan menurun. Bagus juga untuk kesehatan bebeknya. Kalau saya menggunakan sekam, yang pertama setiap hari ditabur, yang kedua kanan kiri kandang harus dikasih parit ataupun kalen. Itu biar ketinggian tangandangnya itu minimal, kalau saya maunya itu 50 cm dari dataran tanahnya. Jadi harus kering, karena kalau tidak kering nanti juga sama produksinya juga pengaruh Pak, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi produksi petelur. Perawatan yang rutin adalah untuk penaburan sekam, terus pembersihan tempat minum, sama penyucian sekitar tempat minum, kebersihan terus biar kering, biar istilahnya kandang tetap kering terus. Dan yang paling utama adalah tempat kandangnya tinggi. Jarak tempat minum sama yang di situ adalah kurang lebih 3 meter Pak, untuk mengeringkan kandangnya biar kandangnya kering terus. Pengambilan telur dari kandang ke tempatnya yang di situ adalah sekitar setiap pagi, tentunya untuk pengambilan dari pengepul sekitar 7 hari sekali Pak. Untuk buara ataupun angkon saya karena bisanya di kandang makanya menggunakan sistem kandang. Yang pun sama, cuma untuk hasil produksinya kalau di kandang kontinu Pak, terus menerus. Kalau jangan setiap kali pindah tempat nanti akan produksinya akan menurun. Bagian seperti itu. Saya berawal menggunakan pakan racikan. Tentunya demikian, ada namanya nasi aking dan istilahnya konsentrat. Tapi untuk sekarang yang saya gunakan menggunakan pakan jack. Pemberian pakan harus kontinu 2 kali dari pagi dan sore. Kalau saya pagi jam 7 sudah memberikan pakan, kalau sore habis ba'da asyar ataupun jam 3-an. Tanya tentunya takaran, karena bebek sangat berpotensi ataupun berpengaruh untuk perubahan pakan. Makanya pakan pun harus benar-benar ditakar, walaupun dengan nanti gayung ataupun dengan timbangan itu harus kontinuitas. Karena untuk saya menggunakan pakan jadi 1,3 kg per satu bebek. Berarti kalau per 100 adalah 13 kg per hari. Sekarang ada 2, satu bebek petelur, ada 400 dan ada juga pembesaran itu itik pejantan ataupun meri pejantan itu ada juga. Kendala untuk faktor yang paling utama adalah musim hujan. Kalau dari segi cuaca adalah musim hujan, yang kedua adalah kendalanya adalah pakan, harga pakan yang sangat naik, yang ketiga adalah kendala harga telur. Ada kenaikan harga telur, tentunya bagaimana kita mensikapinya. Dari segi pakan, kalau saya berambil ke pakan pabrikan karena apa? Untuk lebih dalam arti lebih nyaman, lebih ekonomis dan lebih, karena bebek kalau pakannya tidak normal dalam takarannya nanti akan berpengaruh. Tapi kalau dari produksi perusahaan, kalau udah itu kan udah tertata Pak, karena dari komposisinya dan lain sebagainya sudah dijamin. Makanya saya untuk sementara belum menggunakan home delivery karena belum mempunyai istilahnya usaha untuk bikin pakan sendiri. Faktor penyakit kendalanya pasti ada kematian itu pasti ada. Paling untuk itu kita menggunakan obat herbal sih Pak, tentunya demikian. Dari istilahnya daun pepaya, jamu-jamu tradisional itu kita berikan biar nanti kondisi bebek biar tetap sehat. Itu dari populasi 300 saya mencapai 260 sampai 265 per hari ya. Harinya. Itu untuk yang satu, yang kandang satu, yang satunya lagi di angka 70 sampai 80. Untuk standarnya 8 sampai 10 bulan bebek. Tapi untuk puncaknya 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan untuk puncak produksi bebeknya. Nanti pasti ada penurunan karena faktor usia dan lain sebagainya. Nanti ada yang mabungan dan lain sebagainya. Untuk saya kerasuan di angka 7 sampai 8 sebenarnya sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan sekali, karena hanya sebagian orang yang mau tahu perkembangan bebek seperti apa. Kadang dari beliau ataupun dari masyarakat umum mengenalnya bebek itu nggak ketemu karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tentunya dari yang tadi awal aku sampaikan adalah ada beberapa teknik yang harus dilakukan, terus untuk perawatan kandang dan produksinya dan lain sebagainya.
Nah, jadi kebutuhan untuk awal sebagai peternak pemula adalah 10 juta per 100-nya. Per 100 ekornya ya? Iya. Untuk apa? Beli bebeknya yang super, yang kedua adalah untuk pakan sebelum bertelur normal itu. Kalau telur sudah pemasaran dari beberapa rekan, dari istilahnya pengumpul juga pernah, dari seputaran rekan-rekan pengasin juga. Untuk sekarang saya larinya ke pengasin. Untuk saya pribadi saya ingin mengembangkan semaksimal mungkin ya, karena bagi saya sudah merasakan pahit manisnya, dan tentunya kalau kita udah merasakan pahit manisnya pasti kan kita tinggal menyusun, kita tinggal memprogram, memanage dan lain sebagainya. Bagaimana untuk bertahan, tentunya saya ingin berkembang minimal setidaknya paling sedikit adalah di atas 1000 paling sedikit minimal 1000, kalau bisa sih lebih dari itu. Untuk rekan-rekan yang ingin belajar ternak bebek, yang penting karena semua usaha itu pasti akan jatuh. Nah, persiapkan mental jatuh dulu, jangan sampai berpikir wah saya punya ternak sekian nanti dikalikan sekian rupiah keuntungan sekian. Itu nanti Pak kesekian kalinya. Yang dipikir adalah mental bagaimana jika usaha panjenengan itu bangkrut. Pasti akan timbul, akan ada solusi untuk bertahan. Tapi kalau panjenengan punya ambisi saya harus dapat sekian, populasi sekian, dan akhirnya nanti panjenengan tidak bisa kontrol, akhirnya panjenengan akan tumbang. Terima kasih untuk wawancaranya, semoga usaha ternak bebeknya tambah sukses dan tambah maju. Amin.